Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memperkenalkan sekaligus membahas tentang program yang mana program ini biasanya digunakan untuk operation management. Beberapa program yang termasuk dalam operation management salah satunya adalah POM, yaitu Production Operation Management. Juga ada GSP dan beberapa program-program yang lain. Namun pada pertemuan kali ini akan kita kenalkan tentang program Operation Management, yaitu yang lazim disebut dengan POM. Dalam program Operation Management ditawarkan beberapa modul program-program yang ada di dalamnya. Seperti yang kita ketahui adalah ada modul acceptance sampling, ada break-even point, ada decision making, financial analysis, forecasting, inventory management, layout, learning curve analysis, land balancing, linear programming, location, material requirement planning atau MRP, dan masih banyak lagi program-program yang ditawarkan di dalam modul program POM ini. Namun sebagai salah satu contoh, marilah kita akan mencoba untuk mempraktekkan POM ini dengan modul break-even point yang lazim sering digunakan bagi penggunanya adalah beberapa penelitian yang menggunakan analisis break-even point, baik itu operasional maupun di finance. Intinya di dalam break-even point atau yang umum disebut dengan titik pulang pokok atau TPP, bahwa konsep dasar pada break-even point adalah menghitung seberapa besar volume produksi atau volume penjualan yang harus didapatkan oleh perusahaan supaya semua biaya-biaya tertutupi, di mana yang umum break-even point adalah TR sama dengan TC, total revenue sama dengan total cost, di mana total revenue itu adalah harga jual dikalikan dengan volume penjualan, atau TR sama dengan P, price, kali quantity. Sedangkan TC adalah total cost, adalah total biaya, itu sama dengan biaya tetap dan biaya variabel, yang umum disebutkan TC sama dengan FC ditambah dengan VC, fixed cost ditambah dengan variable cost. Ini ada fixed cost ditambah dengan variable cost, di mana fixed cost merupakan biaya tetap, di mana biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, baik perusahaan itu dalam proses operasional dia produksi maupun tidak produksi, dia tetap mengeluarkan biaya.
Misalkan biaya sewa, biaya instalasi dan sebagainya, itu merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah biaya variabel, adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari volume produksi. Di mana di dalam volume produksi setiap satu unit produksi dia akan mengeluarkan biaya variabel. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lain yang membutuhkan satuan unit produksi dalam rupiah. Di dalam contoh ini adalah because, misalkan because adalah $1.000 ya, biaya semacam dan yang berikutnya adalah biaya variabel atau biaya yang berubah-ubah adalah $20 per unit produksi, dan perusahaan akan merencanakan penjualan revenue di sini adalah penjualan adalah $25 ya. Di dalam volume analysis itu kita isi misalkan 100. Misalkan 100 unit yang akan diproduksi dan sekaligus akan dijual. Coba kita analisis. Dalam modul ini adalah sangat simpel sekali. Kita hanya disuruh mengisi because ya, berapa costnya. Jadi kalau semua cost di rank cost dan yang lain-lain otomatisasi dia sudah dibentuk X yang tidak bisa diisi. Jadi yang kita isi hanya 3, yaitu because, variable cost, dan revenue per unit. Oke, di sini ada tombol solve problem. Nah, klik. Nah, coba Anda lihat. Hasilnya adalah di sini menggambarkan bahwa cost type-nya adalah variable ada fix. Cost-nya adalah $1.000 ya, $20 per unit variabelnya, dan revenue-nya 25. Dalam analisis break-even, unitnya jika perusahaan itu hanya memproduksi 100 unit di sini, maka dia akan mengalami kerugian karena ini net cost-nya adalah 500, mengalami kerugian sebesar $500 ya. Sedangkan di sini di dalam program ini disarankan bahwa minimal produksi, minimal penjualan yang dilakukan oleh perusahaan adalah 200. Baru perusahaan akan bisa menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan, khususnya adalah biaya tetapnya. Nah, ini ada total fixed cost-nya tetap 1.000, terus total variable cost-nya adalah 2.000 itu dari $20 dikalikan dengan 100, maka ketemu 2.000. Total cost-nya adalah 3.000. Sedangkan pendapatan perusahaan berupa revenue adalah $25 dikalikan 1.000 hanya 2.500, sehingga dia mengalami kerugian 500. Jika dalam kurun waktu tertentu perusahaan hanya mampu menjual 100 unit, maka dia masih mengalami kerugian sebesar $500. Untuk itu coba kita kita edit sesuai dengan saran daripada modul ini adalah 200 unit yang kita akan produksi. Jadi kita edit, kita isi 200 unit. Coba Anda perhatikan nanti solve kembali. Nah,
hasilnya adalah 0 di sini. Net profit 0. 0 itu artinya kondisi ini adalah kondisi BEP di mana seluruh pengeluaran sama dengan seluruh pemasukan, atau total revenue sama dengan total cost. Ya, jadi jangankan. Lalu pertanyaannya, berapa perusahaan itu kondisi perusahaan mengalami kerugian? Maka analisisnya, jika perusahaan itu hanya mampu menjual dan memproduksi 200, itu adalah dia tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Tapi kalau di bawah 200, dia akan mengalami kerugian. Misalkan di sini kita isi 100, kita edit 190. Nah, Pak Anda lihat. Nah, ini kan rugi 50 dolar. Dan sebaliknya, jika perusahaan mampu menjual dan mampu memproduksi dan menjual sebanyak 210 atau di atas BEP-nya tadi kan 200, maka dia akan mengalami keuntungan sebesar 50. Itu kondisi BEP. Analisis berikutnya, coba Anda perhatikan di sini ada break-even analysis result dan graph of break-even.